sebelum banjir bandang itu, rata-rata warga itu membalak. Mulailah banjir bandang itu, turun kayu balak itu tertutup semua. Punah desa Tambur Paloh itu baju di badan yang dibawa. Pembalaan itu harus diberhentikan. Harus ada ilmu. Sekarang sekolah udah ada. Air alhamdulillah semenjak dibantu Pertamina itu memang berlebihan. Pak ini bisa buat kolam, ada MCK, udah ada bak masing-masing, cukup masih airnya. Sekolah Merdeka ini awalnya berasal dari emergency response team. Saat banjir bandang tahun 2006 lalu, kami mencoba menularkan ke anak-anak sebagai generasi muda untuk mulai menjaga hutan, khususnya di sekitar tempat tinggal mereka. Sekolah di masa pandemi tahun 2020 ini sangat berpengaruh. Desa terpencil seperti kita ini, sinyal HP pun tidak sampai, perangkat HP pun nggak punya. Salah satu caranya adalah gurunya yang datang ke rumah murid. Namun setelah ada anjuran dari dinas, kita kembali mulai sekolah. Kita tetap mengikuti protokoler kesehatan. Dulu hampir 90% warga sini itu kerjanya membalok. Karena adanya dukungan Pertamina EP Rantauvel, kegiatan yang dulunya ngebalok, ini budidaya penyulingan serewangi dan nilam yang dikelola sama BUMD Tirmiara. Pandemi ini sebenarnya sangat berdampak di desa Tambur Paloh. Harga serewangi anjlok. Ada inovasi yang dikembangkan oleh Pertamina EP Rantauvel untuk menjadikan minyak serewangi ini menjadi hand sanitizer yang dikembangkan oleh Posyandu Kenari. Menghadapi COVID-19 ini, Pertamina EP Rantauvel juga melakukan pendampingan dan pelatihan hand sanitizer. Pelatihan hand sanitizer ini menggunakan minyak serewangi yang diperoleh oleh desa Tambur Paloh yang berguna untuk aromaterapi dan antiseptik. Hand sanitizer ini sendiri juga dipesan oleh Pertamina EP Rantauvel untuk internal mereka. Dampak dari COVID-19 yang melanda kelompok Megek Betuah mengalami beberapa hambatan dalam hal pemasaran. Pihak Pertamina mengambil langkah dengan mengembangkan inovasi-inovasi produk dari gula aren guna mempermudah pemasaran ke forum KP yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. PT Pertamina berinovasi kepada kami UMKM untuk membuat masker kain. Alhamdulillah membuat ekonomi para UMKM itu meningkat. Pertamina EP Rantauvel melalui program ketahanan pangan ini, kami sebagai petani sangat mudah melakukan pemasaran karena kita langsung melakukan distribusi kepada masyarakat di komplek Pertamina. Dan masyarakat di komplek Pertamina EP juga dapat memenuhi kebutuhan pangannya dan dapat juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena kami menyediakan pelayanan untuk mengantarkan produk-produk pertanian ke rumah dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Banyak jamur hasil daripada panen kami yang tidak termanfaatkan, tidak terjual dikarenakan tutupnya pasar di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Kemudian kami difasilitasi oleh PT Pertamina EP Rantauvel yang alhamdulillah pada saat sekarang ini anggota kelompok jamur organik serumpun telah mampu membuat kaldu, telur gabus, sate jamur, puding jamur untuk pengembangan pasarnya. Ada yang di forum kopi ataupun di kafe-kafe, di galeri Ajang Ambe dan lain sebagainya. Dahulu wilayah pesisir Pusung Kapal sangat rusak dan menyedihkan. Banyak penebangan pohon mangrove, belum lagi ada alih fungsi lahan yang dijadikan tambak sama kebun sawit. Makin memperparah keberadaan hutan mangrove di kampung kami ini. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai habitat tuntung laut. Nah, sebelum dilakukan konservasi kayak sekarang ini, dulu tuntung laut sangat langka, bukan hanya karena diburu, tapi juga habitatnya terganggu karena rusaknya ekosistem mangrove. Di tahun 2015 bersama Pertamina EP Rantauvel, Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia, dan kampung mulai melakukan penanaman dan berangsur-angsur ekosistem mangrove pun membaik. Dampak dari COVID-19 ini ialah ditutupnya ekowisata Ujung Tamiang dan menurunnya pesanan kerajinan tangan kayu apung, sehingga Portawis dan PT Pertamina EP Rantauvel berinovasi untuk membuat wastafel portable dari limbah kayu apung, ketahanan pangan melalui ikan asin, dan membentuk relawan COVID-19 dengan anggota Portawis. Dan Pertamina EP Rantau mengajak kami untuk tidak menggunakan polybag dari plastik dalam penanaman bibit bakau, sehingga kami
melakukan pembuatan biopot yang kami buat dari limbah kelapa sawit dan serabut kelapa.